Mengapa China memberlakukan larangan ekspor gallium dan germanium? Pada tanggal 3 Juli lalu, Kementerian Perdagangan dan Administrasi Umum Kepabeanan China memberlakukan larangan ekspor terhadap bahan baku mineral, gallium dan germanium, beserta produk-produk yang terbuat darinya. Kenapa China memberlakukan sanksi terhadap kedua bahan baku mineral tersebut? Nah, ini sebenarnya adalah bentuk balasan dari China terhadap Amerika Serikat yang telah mengenakan berbagai macam sanksi untuk mematikan perkembangan teknologi tinggi China. Ditambah dengan tekad Amerika Serikat yang telah menetapkan China sebagai pesaing strategis utama dalam segala hal, menyebabkan tantangan dan situasi China semakin berat. Sejumlah perusahaan teknologi tinggi Tiongkok dimasukkan ke dalam daftar entitas Amerika Serikat bersama sekutunya, Korea Selatan, Jepang, dan Belanda, yang mengumumkan sanksi larangan ekspor terhadap semikonduktor China. Hampir semua negara yang memiliki teknologi chip semikonduktor canggih menutup pintu bagi China. Yang lebih menjengkelkan adalah Amerika Serikat sedang meningkatkan sanksi ekonomi terhadap China dan membatasi investasi sebagian perusahaan terhadap China, sama seperti perlakuan mereka terhadap Rusia. Walaupun seperti biasanya, Amerika Serikat selalu lain di mulut, lain di hati, selalu menekankan mereka tidak ingin melepaskan hubungan dengan China, tetapi tindakan mereka tidak melambat sedikit pun. Jadi, situasi internasional China akhir-akhir ini memang sangat berbahaya. Hubungan China-Amerika Serikat sangatlah tegang. Hal ini sulit diubah meskipun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, telah mengunjungi China. Dan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, juga akan mengunjungi China. Karena Amerika Serikat selalu memandang China sebagai musuh yang akan menggeserkan posisinya sebagai pemimpin dunia. Namun, dalam menghadapi Amerika Serikat, selain melakukan protes, Tiongkok memang belum mengambil langkah balasan yang keras. Tetapi, tampaknya kali ini, perang mineral langka akan segera dimulai. Waktu pengendalian ini sangatlah menarik, karena menjelang kunjungan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ke China besok, untuk mengancam China menyerah di meja perundingan sebelum kunjungan tersebut. Amerika Serikat baru-baru ini juga telah mengambil sejumlah tindakan sanksi, seperti peringatan perjalanan bagi warga Amerika Serikat yang ingin pergi ke China. Jadi, jika Tiongkok tidak memberikan perlawanan kepada Amerika Serikat, Paman Sam yang telah terbiasa dengan kearoganannya akan mengira China sekarang ini masih seperti zaman dinasti Qing yang lemah. Lalu, mengapa China membatasi ekspor gallium dan germanium? Pertama, gallium dan germanium adalah logam langka yang jarang ditemui, merupakan salah satu bahan baku inti dalam pembuatan material chip semikonduktor. Yang lebih penting, kedua jenis mineral ini bersama dengan material inti lainnya sepenuhnya dikuasai oleh China. Pada tahun 2021, produksi gallium di dunia sebesar 430 ton. Sementara produksi China sekitar 420 ton. China hampir sepenuhnya menguasai produksi tersebut, meskipun cadangan gallium yang dikuasai China sekitar 80% dari cadangan dunia. Artinya, jika China menerapkan larangan ekspor, maka rantai produksi industri chip di dunia akan lumpuh. Produk-produk terkait gallium juga secara luas digunakan dalam peralatan penglihatan malam, material semikonduktor generasi kedua, satelit, radar, ponsel, komunikasi serat optik, dan lain-lain. Sementara itu, nitrida gallium adalah material semikonduktor generasi ketiga yang paling penting saat ini, yang digunakan secara luas dalam teknologi 5G, pengisian cepat, mobil listrik, dan produk-produk canggih lainnya. Ataupun material semikonduktor generasi keempat yang akan datang, yaitu oksida gallium, juga merupakan senyawa dari gallium. Jadi, perang mineral langka China kali ini tidak hanya mengekang Amerika Serikat, tetapi juga dunia. Ketika hubungan antara negara-negara berjalan baik, produk germanium China diekspor luas ke negara-negara Eropa dan Amerika. Produk tersebut kemudian diolah menjadi chip dan produk lainnya
yang dijual kembali ke China, berhubung teknologi chip semikonduktor Tiongkok yang belum memadai. China yang mulai terpojok dalam industri ini langsung menunjukkan kartu truf memutuskan rantai pasokan industri semikonduktor global dan secara langsung menghentikan produksi produk canggih Amerika Serikat. Oleh karena itu, ketika Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap China untuk melindungi kepentingan nasional mereka, China juga melakukan tindakan pembalasan sepadan dengan larangan ekspor bahan baku terkait. Dengan kata lain, China bisa mengakhiri semua produk canggih dunia menjadi terhentikan, atau Amerika Serikat membiarkan China kembali masuk ke dalam rantai permainan industri semikonduktor global. Logam germanium digunakan terutama dalam optik inframerah, sel surya, chip, bioteknologi, dan bidang senjata canggih terkait. Negara-negara produsen terbesar logam ini adalah Amerika Serikat, China, dan Rusia. Namun, Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengeksploitasi logam ini. Jadi, hanyalah China dan Rusia menjadi produsen terbesar di dunia. Setelah China memberlakukan pembatasan ekspor germanium, maka dalam jangka pendek akan sulit sekali bagi Amerika Serikat untuk memulai kembali eksploitasi germanium sendiri untuk mencapai kapasitas produksi yang cukup. Jadi, dalam 2 tahun sejak larangan ekspor diberlakukan, hampir seluruh pasukan germanium di dunia akan terputus nantinya. Ketika pasokan germanium yang ada di dunia habis, Amerika Serikat dan sekutunya harus memilih antara menghentikan produksi atau mencari produk pengganti dalam waktu singkat dan melakukan perubahan teknologi dan jalur produksi, atau memohon China membatalkan larangan ekspor germanium. Apakah sanksi China kali ini akan merugikan kedua belah pihak? Jika Amerika Serikat terus menerapkan sanksi, maka China akan terus melakukan tindakan pembalasan sampai Amerika Serikat memahami tekad Tiongkok. Jadi, seberapa pentingnya pembatasan China ini? Laporan terbaru dari Eurasia Group mengatakan, ini adalah semacam peringatan keras, bukan serangan mematikan. Peringatan ini seolah menggoyangkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda, bahwa China memiliki pilihan balasan yang mengerikan. Karena China bisa menghentikan pasokan chip dunia dan peralatan canggih yang sangat dibutuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!